في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha segala-galanya, memberi kabar kepada kita bahwa Allah sudah menciptakan seorang manusia yang diberi pangkat seorang nabi dan rasul, yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa kita ikuti. Bukan cuma ibadahnya, bukan, semua hal yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah. Semuanya baik, cara duduknya baik, cara senyumnya baik, cara bicaranya baik, cara berpakaiannya baik, cara jalannya baik, cara makannya baik. Di luar beribadah apa makanya? Ya, yang maha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang tidak segan-segan menghunuskan pedangnya ketika Allah diganggu, ketika Al-Quran dilecehkan. Maka Nabi Muhammad SAW manusia yang paling marah di antara seluruh sahabat yang ada pada zaman itu. Ya, jadi Nabi SAW diciptakan oleh Allah selain membawa petunjuk ini untuk kita jadikan idola, untuk kita jadikan panutan. Tidak akan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati pintu Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Seseorang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, tidak diterima. Apa? Syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah firman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan mempelajarinya. Kalau untuk bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara tidurnya, udah ya, insya Allah sudah kita sampaikan apa yang disampaikan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang oleh Imam At-Tirmidzi. Insya Allah malam ini kita lanjut pada bab ke-42. Apa itu? Bab ma jaa fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas atau memberikan kita ilmu bagaimana cara puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama dari Sayyidina Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita apa yang dikatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mau tahu urusan rumah, nanyanya sama tetangga apa istri. Nah, istri, bagaimana cara sholat sunnahnya Rasulullah, itu keseringan di dalam rumah. Bagaimana cara mandinya Rasulullah SAW, kita tidak tahu. Bagaimana cara mandi junubnya Rasulullah, kita tidak tahu. Bagaimana cara mandi hadas kalau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari istrinya. Karena yang tahu siapa? Istrinya. Makanya ini bagaimana puasa sunnah Rasulullah. Perlu kita catat ya di sini bahwa puasa wajib itu harus niatnya dari malam. Ya, ini sudah jelas. Sebagaimana di dalam rukun, ya, rukun puasa ya, itu harus niatnya dari malam. Dari biasa itu ada apa namanya? Witir. Nah, ada tarawih dan witir. Itu biasanya kita ya. Tapi kalau puasa sunnah enggak. Puasa sunnah antum habis sholat subuh bangun mana istri sarapan enggak? Atau pagi antum bangun jam 7, jam 8, jam 9 bangun lihat di meja nggak ada makanan atau nggak ada roti, nggak ada bubur, nggak ada teh, nggak ada kopi, udah bilang saya puasa. Ya, jadi puasa sunnah niatnya di pagi hari itu boleh. Jadi siapa yang tahu seperti itu ya istri lagi saudara. Nah, makanya para sahabat ketika ditanya apa sih puasa sunnah Rasulullah SAW, mereka mengatakan tanya ke istri. Ini salah satu tawadhu'nya para sahabat. Mereka tahu, ya, tapi mereka tidak mau melangkahi. Nah, coba kalau mau tahu yang lebih pasti itu istri. Nah, kayak kita sekarang bukan apa aja sekarang semua tahu bah. Wah, pokoknya pertanyaan apapun dijawab. Nah, supaya apa? Supaya kelihatan pintar. Supaya kelihatan pintar. Padahal belum tentu itu jawabannya benar. Baik. Jadi Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidah Aisyah mengenai puasa sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya? Ini belum masuk puasa sunnah loh. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW? Apa dikatakan oleh Sayyidah Aisyah? Qala wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa selama sebulan penuh semenjak beliau tiba di Madinah kecuali Ramadan, kecuali puasa di bulan Ramadan. Kita pernah belajar bahwa Ramadan perintah puasa ya, itu turun ayat untuk puasa itu pada tahun 2 Hijrah. Di waktu di Mekah belum ada syariat puasa, belum ada. Begitu hijrah tahun pertama belum ada. Masuk tahun kedua baru turun perintah turun untuk berpuasa. Jadi begitu tiba di Madinah tidak pernah puasa sebulan itu kecuali Ramadan. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin begitu juga hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sama menceritakan wa ma shama syahran kamilan qadiman qadimati illa Ramadan. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW berpuasa secara penuh sebulan penuh sempurna kamilan ya, itu kecuali di bulan Ramadan. Nah, berikut hadis dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kita sampaikan sebelumnya di kisah bagaimana Ummu Salamah ya yang menjadi istri Rasulullah SAW. Ini ada khusus nih ya yang dibaca Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan cemburu pada masa perempuan ya, untuk menghilangkan cemburu pada diri perempuan. Kalau nyampe doanya ke kita awal semua ya, tapi alhamdulillah doanya nggak nyampe kepada kita. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Ummu Salamah? Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Ummu Salamah?
radhiyallahu taala anha bahwa aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa selama 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Nanti kita pelajari ya, di hadis berikutnya ini ada penjelasannya ya, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa hampir sebulan penuh. Sebulan penuh. Kalau sebulan full Ramadan. Tapi ada yang hampir sebulan penuh Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Mari kita bahas lagi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya lagi, beliau berkata, "Lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrin akthara min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumu kullahu." Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada di bulan manapun lebih banyak berpuasanya karena Allah di bulan Sya'ban. Jadi apa maksudnya? Di bulan Sya'ban ini hampir sebulan penuh Nabi Muhammad SAW berpuasa, kecuali 2 atau 3 hari. Ya, tidak boleh berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya, tapi kalau hampir sebulan penuh boleh. Di mana? Sya'ban. Ya. Dan beliau berpuasa pada bulan Sya'ban hampir sebulan penuh kecuali beberapa hari, 2 atau 3 hari. Ya. Bagi yang kuat silakan. Bagi yang kuat ini kami mau kuat semua dengan puasa sunnah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita ini perlu dilatih. Kita selama setahun tidak pernah puasa, masuk Ramadan puasa kalau Allah. Ya, kalau Allah, kenapa? Karena tubuh kita tidak pernah dilatih. Pasti lemas, nggak kuat ngapa-ngapain, nggak masuk kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita latih diri kita untuk berpuasa di bulan-bulan sebelum Ramadan, itu tandanya kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi tubuh kita nggak kaget, Pak. Puasa selama 11 bulan, setiap hari dikasih asupan, tiba-tiba stop, masuk Ramadan puasa. Nah, ini kebanyakan nggak bakal kuat. Walaupun ada beberapa yang kuat tapi sedikit, ya, tapi kebanyakan tidak akan kuat. Kenapa? Kaget. Ya, makanya dari bulan Rejab itu biasanya para ulama sudah mempersiapkan, sampai mereka mengatakan apa? Rejab bulan menanam, Sya'ban bulan memberikan asupan, Ramadan panen, dipanen, hasilnya di bulan Ramadan. Baik, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam wa qallama kana yuftiru yawmal jum'ah. Bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada awal bulan selama 3 hari, ya, pada setiap bulan. Dan jarang sekali beliau tidak berbuka pada hari Jumat. Maksudnya kadang hari Jumat juga berpuasa. Ini puasa ini berbeda dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid itu tengah bulan, 13, 14, 15. Tapi hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini berada di awal bulan, setiap awal bulan. Ini sunnah-sunnah yang kalau kita kerjakan, insya Allah mendapatkan pahala yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikut dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis.
Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh apa mengamalkan puasa hari Senin dan Kamis. Ini sebuah puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak dari kita yang insya Allah juga biasa mengamalkan ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis. Pada satu kesempatan pernah ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, kenapa sih ya Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Ya, para sahabat pokoknya ada ibadah yang dilakukan Nabi ditanya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang aneh, Nabi naik mimbar, angka pertama angin, angka kedua angin, angka ketiga angin. Para sahabat selesai bertanya. Ini apa? Untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Qala tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis fa'uhibbu ya'radu amali wa ana sha'imun. Ya, bahwa Nabi SAW semua amal soleh kita itu ditampakkan kepada Allah. Artinya apa? Dilaporkan, ya, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Dan aku menyukai amalku ditampakkan kepada Allah jika aku sedang berpuasa. Ini hadis dalil daripada puasa sunnah Senin dan Kamis. Di dalam riwayat yang lain pernah Nabi SAW juga ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau berpuasa pada hari Senin? Ya, maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang begitu singkat dan jelas. Karena yauma ulidtu fihi, bahwa hari itu aku dilahirkan. Apa ini? Ini yang dijadikan dalil oleh ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah kita semua, ya, mayoritas di Indonesia, untuk dijadikan dalil perayaan Maulid. Ya. Jadi jangan kita pikir bahwa Maulid nggak ada dalilnya. Ada. Yang pertama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, merayakan atau bersyukur di hari kelahirannya dengan berpuasa kepada Allah. Ini ada perbedaan apa? Antara Maulid dengan Maulud. Ada begitu, peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Maulud Nabi. Apa perbedaan Maulid dan Maulud? Kalau Maulid adalah waktu dilahirkan, waktu kelahirannya, itu Maulid. Kalau Maulud, bayi yang dilahirkan. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang nggak suka dengan Maulid, berarti dia nggak suka Nabi dilahirkan. Ya, dia nggak senang Rasulullah SAW dilahirkan. Kalau yang kedua, ada orang nggak suka dengan Maulud, berarti dia nggak suka sama Rasulullah. Paham mungkin? Ya jelas ada perbedaan Maulid sama Maulud. Kalau Nabi SAW saja merayakan kelahirannya, kok kita nggak boleh merayakan kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal kita ini harus bersyukur dengan kedatangan Nabi SAW. Ya, kita bersyukur. Nabi susah payah, capek, luar biasa, bahkan terluka di perang Uhud. Ya, terkena panah di pipinya, luar biasa, sampai mengeluarkan darah, belum lagi
Mudah-mudahan kelompok-kelompok atau saudara kita yang membenci Maulid mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang berikut yang terakhir bahwa dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri sabta wal ahad wal ithnain wa min asy-syahri akhir thalatha wal arba'i wal arbi'a wal khamis. Ya. Apa artinya? Sayyidah Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu bulan, ya, Nabi SAW berpuasa pada hari Sabtu, pada hari Minggu, dan pada hari Senin. Sedangkan pada bulan lainnya beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini ya kemungkinan ini dalil daripada puasa Ayyamul Bid. Jadi pada suatu bulan kami hari 3 hari bulan berikut, karena waktunya sudah berubah, waktunya juga sudah berganti. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikut sambil dibacakan oleh kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Habibul Mustafa Fakabir, panggil, berikan peringatan kepada siapa? Kepada aulia.
sampaikan. Karena tugasnya Nabi ini dua, Pak. Tugas Nabi tiga, ya. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali tiga, untuk menjadi saksi, syahidan, wa mubasyiran, dan untuk memberikan kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa, wa nadhiran, dan memberikan peringatan ancaman bahwa hati-hati, ya, saya ini seorang Nabi dan Rasul, saya membawa wahyu dari Allah, saya membawa perintah dari Allah, ikut. Kalau kamu mau selamat, ikut. Kalau nggak mau selamat, hati-hati, ya Allah punya siksa yang mengikuti, ya. Bahkan untuk menunjukkan kebenarannya Rasulullah SAW ini dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Paham ya? Yang mana mukjizat ini di luar nalar nggak nyampe. Ya, kalau orang sekarang yang bisa segala macam pakai handphone, dia bisa tahu informasi, itu ada handphone. Kalau mukjizat di luar nalar, ini dibekali oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini itu dimiliki oleh semua nabi. Ya, jadi Rasulullah SAW ini memiliki mukjizat yang ada pada semua nabi dan rasul. Luar biasa. Seperti apa contohnya? Mukjizat yang di luar nalar. Semua mukjizat di luar nalar. Contoh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini kaumnya minta apa? Kaumnya minta kalau kau benar-benar nabi, tuh dari batu keluarkan ontak perempuan yang lagi hamil. Siapa tahu coba? Ya? Nama siapa? Dari batu keluar ontak betina lagi hamil. Ini masuk akal. Ya? Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau misalnya saya bisa, apakah kamu akan beriman? Atau mereka ya? Maka Nabi Sallallahu yang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu diberikan. Cuma bagi yang tidak beriman mendapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, jika mereka tidak beriman dengan mukjizat, tidak langsung disiksa Allah. Kalau umat-umat terdahulu langsung disiksa oleh Allah SWT. Ya, macam-macam. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Seperti contohnya apa? Bagaimana mukjizat membelah bulan. Ya, ini peristiwa membelah bulan ini enggak sembarangan. Bukan main-main. Ini peristiwa yang ada di neraka. Bulan Zulhijjah. Ya. Hal kecil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita manusia, ini hal yang mungkin. Ya, karena perintahnya itu penulisan aneh-aneh. Tapi ketika mereka melihat bulan terbelah, mereka tidak beriman, kita langsung disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibiarkan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kami itu 3, syahidan, memberikan saksi. Kapan ini menjadi saksi? Nanti di yaumil kiamat. Ya, di hari kiamat Nabi SAW akan menjadi saksi. Atas siapa? Para nabi dan rasul terdahulu dan para kita pada depan. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setelah turun surat Al-Mudaththir, ya, maka Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Ya, mari kita sambung kepada mulai bi'tsah. Bi'tsah ini adalah tahun pengangkatan Nabi Muhammad SAW. Supaya kita nanti ke depan bisa satu frekuensi, ya, satu pemahaman. Kita perlu tahu bahwa bangsa Arab pada zaman itu, ya, kaum kafir Quraisy jahiliyah pada saat itu menggunakan nama tahun sesuai dengan tahun kejadian yang aneh. Contoh, ada
Nabi Muhammad SAW lahir? Disebut tahun apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham mau menyerang Mekah, Ka'bah. Ini kan aneh. Maka disebut tahun gajah. Dari semenjak Nabi Muhammad SAW lahir sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu namanya tahun gajah. Tahun gajah 1, besok tahun gajah 2, tahun gajah 3, sampai tahun gajah 40. Masuk tahun gajah 40, Nabi Muhammad SAW lahir, menjadi Nabi dan Rasul, berubah menjadi tahun Bi'tsah. Bi'tsah adalah tahun pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi mulai dari sejak kenabian, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada beberapa tahapan di dalam dakwah Islamiyah. Jadi nggak langsung berdakwah enggak. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertama dakwah itu secara rahasia. Berapa lama itu? Ada mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ini dakwanya sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan, dengan menggunakan lisan tanpa perang. Ini yang kedua, sampai waktu hijrah. Ini dakwah tahapan kedua. Dan dakwah tahapan ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi perang. Tapi yang perlu kita catat, kenapa Nabi perang? Karena orang-orang yang menyerang. Jadi Islam tidak mengajarkan peperangan. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan menghancurkan enggak. Diserang, lawan. Jadi kalau ada yang bilang, oh lu agama peperangan, ini orang-orang yang benci. Kita tidak akan pernah memulai peperangan. Islam tidak pernah, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan untuk memulai perang. Tidak pernah sekalipun dalam sejarah mencatat bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyebarkan dakwah dengan peperangan atau dengan kekerasan, tidak pernah sama sekali. Di tahapan dakwah yang ketiga yang akan kita pelajari ke depannya, yang pertama tadi dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Tahapan yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan tanpa perang, berlangsung sampai hijrah. Kalau kita hitung 13 tahun di kota Mekah, dari mulai 40 tahun itu 13 tahun di kota Mekah. 3 tahun sembunyi, berarti dakwah secara terang-terangan tanpa perang 10 tahun. Setelah itu hijrah ke kota Yathrib. Aslinya nama Madinah itu Yathrib, diganti sama Nabi Muhammad SAW menjadi Madinatul Munawwarah. Sampai masuk waktu hijrah, tahapan yang ketiga adalah dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Ini insya Allah ke depannya akan kita pelajari. Dan peperangan di tahapan-tahapan ini itu berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaybiyah. Insya Allah nanti akan kita pelajari apa itu Hudaybiyah, apa itu perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah undang-undang pertama yang ada di muka bumi yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah tahapan yang keempat adalah dakwah secara terang-terangan dengan memerangi yang orang menghalangi dalamnya. Memulai perang kepada orang yang menghalangi. Maksudnya, kalau dakwah yang ketiga memerangi karena diperangi.
memerangi orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa belajar tentang sirah nabawiyah secara lengkap, bertahap, dan mudah-mudahan dapat kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah karena kebodohan saya sendiri, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.